Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Nah, pada hari ini Bu Lili akan menyampaikan materi pembelajaran pada tema 3, subtema 2. Ya, subtema 2 kali ini kita masih belajar tentang penemu dan tokoh. Pada subtema 2 kita akan membicarakan penemuan dan manfaat-manfaatnya. Mari kita mulai ya anak-anak. Tentunya kalian senang bukan ketika melihat televisi, apalagi acara favorit kalian. Nah, penemuan televisi ini yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Tahukah kalian siapa penemu televisi itu? Jika ingin tahu, mari kita bersama-sama membaca teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Si Kotak Ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pertama kali menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di Royal Institute London untuk pertama kalinya tahun 1925. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik. Pada awalnya, objek gambar ditangkap dengan kamera, kemudian diubah menjadi sinyal elektromagnetik dan ditransmisikan oleh pemancar ke televisi. Televisi mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar utuh dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Teks tadi adalah contoh teks eksplanasi ilmiah. Masih ingatkah kalian apa itu teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan yang lainnya dapat terjadi. Fungsi teks eksplanasi ilmiah adalah memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 1. Pernyataan umum yang berisi tentang informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. 2. Deretan penjelas yang berisi tentang uraian penjelasan proses yang terjadi. 3. Interpretasi atau kesimpulan. Nah, setelah kalian membaca teks berjudul Si Kotak Ajaib, tugas kalian sekarang adalah menemukan informasi penting dari teks tersebut, kemudian menuliskan pada diagram berdasarkan urutan paragrafnya seperti berikut ini. Dapatkah kalian menemukan kalimat bercetak miring pada bacaan Si Kotak Ajaib? Nah, betul sekali. Pada paragraf 1, kalian akan menemukan beberapa kalimat yang bercetak miring. Lalu, kalimat mana sajakah itu? 1. Penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. 2. Di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. 3. Lalu televisi kemudian terus berkembang. Nah, ketiga kalimat itu disebut sebagai kalimat tidak efektif. Kalimat tersebut akan kita diskusikan pada pembelajaran berikutnya ya. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan di televisi sangat beragam, seperti berita, film anak-anak, talk show, sinetron, dan masih banyak acara hiburan lainnya. Banyaknya ragam acara televisi memberikan banyak pengaruh bagi kehidupan kita.
bisa memberikan dampak positif, bisa juga memberikan dampak negatif. Nah, tugas kalian sekarang adalah mencari pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan sekitar kalian, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kemudian, kalian isikan pada kolom sesuai pada buku siswa kalian ya. Kalian harus bijak dan memiliki sikap yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan televisi agar memperoleh dampak positif bagi kehidupan kalian. Nah, tentunya kalian tahu, kalian bisa menikmati acara di televisi karena ada sumber energi listrik yang terhubung dengan televisi sehingga menyebabkan televisi bisa menyala. Jika tidak ada listrik, maka kalian tidak bisa menyaksikan siaran di televisi. Selain televisi, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Lampu-lampu tersebut dirangkai dengan alat dan bahan yang lain sehingga bisa mengalirkan energi listrik dari sumber listrik. Kali ini kita akan membahas tentang rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponennya rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Berikut ini adalah beberapa contoh rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Untuk membuat rangkaian listrik secara paralel, kalian membutuhkan alat dan bahan seperti kardus atau papan kayu, baterai, lampu, fitting lampu, kabel, saklar, isolasi atau selotip, dan gunting. Nah, sekarang kalian bisa menyaksikan cara pembuatan rangkaian listrik secara paralel berikut ini. Pertama-tama, gambar rangkaian paralel yang ingin kalian buat. Kemudian, siapkan alat dan bahan-bahannya. Kemudian, rangkai alat dan bahan-bahan tersebut satu persatu seperti berikut ini. Rangkaian listrik paralelnya telah jadi. Mudah bukan? Jika kalian telah memahami materi tentang rangkaian listrik paralel, tugas kalian sekarang adalah 1. Gambarlah rancangan lampu paralel sederhana. 2. Buatlah video percobaan membuat rangkaian lampu paralel sederhana berdasarkan gambar yang telah kalian buat. 3. Buatlah laporan kegiatan hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Dan subtema 3, dampak penemuan terhadap kehidupan. Pada materi IPS tema 3, subtema 2, kita akan belajar tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat.
manfaat ditemukannya jam, manfaat lampu lalu lintas, manfaat penemuan komputer, manfaat penemuan pensil, dan perubahan sosial budaya masyarakat setelah adanya ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat. Televisi ditemukan oleh John Logie-Baird yang lahir di Skotlandia tanggal 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak dan ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Pengaruh atau dampak televisi dari segi positif yaitu memberikan hiburan yang sehat serta pengetahuan dan pendidikan kepada penonton, dan memberi informasi secara aktual dan cepat. Selain dampak positif, televisi juga mempunyai dampak negatif. Di antaranya, bisa merusak mata bila menonton terlalu dekat dan sering. Komunikasi tanpa batas juga bisa mengakibatkan pergeseran moral apabila televisi berisi informasi atau tayangan yang tidak bermanfaat atau memberikan contoh yang buruk pada penonton. Selain itu, dampak negatifnya terganggunya proses belajar anak karena anak sering menghabiskan waktu menonton televisi. Manfaat ditemukannya jam. Sebelum mengenal jam seperti sekarang, dulu manusia menggunakan matahari sebagai pengukur waktu. Tidak hanya itu, manusia dulu juga menggunakan bayangan tongkat, batu, dan pohon untuk dijadikan penanda waktu yang berfungsi sebagai jam. Kemudian, orang Mesir kuno juga menggunakan bintang sebagai jam dalam kehidupannya. Mereka membagi hari menjadi 12 jam sama dengan terbitnya 12 bintang. Yang akhirnya mereka menggunakan patokan waktu satu hari sama dengan 24 jam seperti yang digunakan manusia pada saat ini. Kemudian, sekitar tahun 140 sebelum Masehi, orang Yunani dan Romawi kuno juga menggunakan roda gigi untuk membuat jam air. Kemudian, manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang tepat dan bagus sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang, teknologi jam sudah jauh berkembang. Ada yang namanya jam mekanik, kemudian selain itu ada juga jam elektronik atau jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu tadi sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan belajar tentang manfaat lampu lalu lintas dan manfaat komputer. Lampu lalu lintas ditemukan oleh Gerard Augustus Morgan.
yang ditemukan pada tahun 1923. Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam, peduli terhadap keselamatan orang lain. Ia kemudian terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Penemuan Morgan ini sangat berjasa dan penting serta bermanfaat bagi orang lain. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Manfaat komputer juga bisa kita rasakan dalam penggunaan kehidupan sehari-hari. Komputer ditemukan oleh Charles Babbage yang lahir pada tanggal 26 Desember 1792. Penemuan pertamanya yaitu mesin penghitung atau kalkulator otomatis pertama, sehingga ia dijuluki Bapak Komputer. Seperti kalian lihat anak-anak, ada beberapa gambar komputer dari masa ke masa. Perkembangan komputer diawali dengan cikal bakal komputer, kemudian ada komputer generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan bahkan sudah ada komputer generasi kelima. Sejarah komputer diawali dengan penemuan penting dari Charles Babbage berupa alat hitung. Pada awalnya, komputer lebih digunakan sebagai perangkat bantu dalam hal penghitungan angka-angka, sebelum akhirnya menjadi perangkat yang multifungsi. Komputer saat ini adalah hasil evolusi panjang dari komputer zaman dahulu yang mulanya adalah alat mekanik dan elektronik. Manfaat komputer bisa kita rasakan di berbagai bidang. Di antaranya, manfaat komputer di bidang sosial yaitu komunikasi jarak jauh dan sumber informasi apabila terhubung internet. Manfaat di bidang ekonomi di antaranya tempat untuk memasang iklan dan menjual produk online bila komputer itu terhubung dengan internet. Dalam bidang pendidikan, komputer sangat membantu proses belajar mengajar di kelas dan membantu siswa mencari bahan materi dan tugas. Selain itu, di bidang budaya, komputer sendiri juga bermanfaat untuk menyebarluaskan budaya sendiri ataupun kita bisa mencari informasi tentang budaya lain apabila komputer tersebut terhubung dengan internet. Manfaat komputer dalam kehidupan sehari-hari diantaranya sebagai sarana untuk mempermudah kita dalam bekerja. Selain itu, komputer juga sebagai sarana komunikasi, sebagai media belajar, dan juga sebagai alat hiburan. Selanjutnya, ada manfaat dari penemuan pensil. Dulu, orang menulis menggunakan ujung pisau yang digoreskan di batang pohon. Orang-orang Romawi kuno menggunakan logam tipis untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Kemudian, seiring dengan berkembangnya zaman, penemuan grafit menjadi awal berkembangnya pembuatan pensil. Tahun 1662, pensil dibuat secara massal di Jerman. Kemudian pada abad 19, perusahaan besar seperti Faber-Castell, Lyra, Staedtler mengembangkan pensil secara pesat. Pensil memberikan manfaat yang besar di berbagai bidang,
seperti untuk alat tulis di kegiatan akademik ataupun alat tulis untuk para pekerja. Perubahan sosial budaya masyarakat setelah adanya ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Berbagai peralatan yang memanfaatkan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, seperti televisi, komputer, smartphone, dan internet, sangat membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi memberi dampak positif dan juga dampak negatif bagi masyarakat. Di antara dampak positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di antaranya informasi dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Yang kedua, komunikasi dapat dilakukan dengan mudah tanpa terhalang jarak. Dan yang ketiga, sumber belajar serta sumber pengetahuan semakin banyak. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi juga bisa memberikan dampak negatif. Di antaranya, bisa mengakibatkan masuknya budaya yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Kemudian, kurangnya interaksi secara langsung antar manusia karena lebih banyak menggunakan smartphone dan internet. Banyak tayangan televisi yang tidak sesuai umur, sehingga memuat informasi yang tidak bermanfaat. Sehingga kita sebagai generasi penerus bangsa harus dengan bijak menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk hal yang positif. Materi IPS tema 3, subtema 3. Kita akan belajar tentang dampak penemuan radio terhadap kehidupan. Mengenal ilmuwan Baharudin Yusuf Habibie. Kemudian dampak positif perkembangan transportasi dan dampak negatif perkembangan transportasi. Manfaat penemuan radio terhadap kehidupan. Radio ditemukan oleh Guglielmo Marconi. Marconi lahir di Bologna, Italia pada tanggal 25 April 1874. Dimulai dari menemukan telegraf tanpa kabel menjadi awal ditemukannya pemancar radio, telegram, dan teknologi radar. Radio memiliki beberapa peran dan fungsi, di antaranya memberikan informasi, hiburan, pendidikan, dan kontrol sosial. Dampak dari ditemukannya radio bisa kita rasakan di berbagai bidang. Di antaranya, bidang komunikasi dan informasi. Dengan ditemukannya radio, informasi dengan cepat, murah, dan mudah bisa tersampaikan. Pada bidang politik, radio bermanfaat sebagai penyampai informasi di bidang perpolitikan dunia. Seperti pada waktu Indonesia merdeka, berita tentang kemerdekaan Indonesia juga disiarkan melalui radio-radio. Kemudian, manfaat radio bisa kita rasakan di bidang seni dan hiburan. Di antaranya membantu perkembangan seni, seperti industri musik ataupun seni-seni lainnya. Radio memiliki keunggulan dan beberapa kelemahan. Keunggulan radio di antaranya sarana menyampaikan dan memperoleh informasi paling cepat. Radio merupakan teknologi yang dekat dan akrab dengan pemiliknya. Kelemahan radio di antaranya informasi yang disampaikan bersifat global kurang mendetail, karena dalam penyampaian informasi terbatas oleh waktu. Selanjutnya, anak-anak, mari kita mengenal sosok ilmuwan yang sangat terkenal di Indonesia.
Ya, mengenal B.J. Habibie. Siapakah B.J. Habibie itu? Masyarakat Indonesia pasti mengenal tokoh ahli pesawat terbang dari Indonesia. Dia adalah Baharudin Yusuf Habibie. Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie, selain sebagai ilmuwan, dia adalah seorang negarawan. Ia pernah menjabat sebagai Presiden RI ketiga. B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Habibie muda menunjukkan tingkat kecerdasan dan semangat yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Habibie pernah mengenyam pendidikan di ITB, Institut Teknologi Bandung, yang kemudian Habibie melanjutkan studinya ke Jerman. Di Jerman, karir Habibie sangat cemerlang. Karir Habibie sangat cemerlang terutama dalam desain dan konstruksi pesawat terbang. Habibie menyumbang berbagai hasil penelitian dan sejumlah teori untuk ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang termodinamika, konstruksi, dan aerodinamika. Beberapa rumusan teorinya yang dikenal dalam dunia pesawat terbang di antaranya Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method. Habibie dijuluki sebagai Bapak Dirgantara Indonesia karena Habibie berhasil mengembangkan industri pesawat terbang. Contoh pesawat buatan atau hasil karya Habibie diantaranya pesawat CN-235 dan pesawat N-250. Habibie merupakan penemu dari teori keretakan pesawat, dan ia dijuluki sebagai Mr. Crack. Kesuksesan karirnya tidak membuat Habibie lupa dengan kecintaannya terhadap tanah air. Ia kemudian kembali ke Indonesia dengan tujuan untuk membangun tanah air melalui ilmu yang sudah dimilikinya. Sehingga kita bisa menyontoh dari sikap yang sangat dikembangkan oleh Profesor Baharudin Yusuf Habibie. Selanjutnya anak-anak, mari kita belajar tentang perkembangan transportasi. Transportasi terbagi menjadi 3, ada transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Perkembangan transportasi sampai saat ini banyak sekali jenisnya dan contohnya. Dampak positif dan negatif juga kita rasakan dari perkembangan transportasi. Dampak positif perkembangan transportasi diantaranya perjalanan transportasi semakin nyaman. Waktu tempuh perjalanan lebih cepat. Kemudian, meningkatkan mobilitas sehingga masyarakat lebih produktif. Selain itu, dampak positifnya kita juga bisa mudah dalam mendistribusikan barang. Dampak negatif dari perkembangan transportasi diantaranya menyebabkan pencemaran udara, meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, menimbulkan kemacetan, dan minyak bumi semakin langka karena dijadikan sebagai bahan bakar dari transportasi.